Design a logic circuit with Karnaugh method. Nah, ini soal yang kemarin, ini coba kita bahas. Jadi, ada sebuah untai logika. A logic device has 4 inputs, ABCD, and an output Y. Y, gitu ya. The relationship between all inputs and output follows the truth table. Ini truth table ini yang melambangkan atau menggambarkan hubungan antara input ABCD dengan output. Nah, kemudian pertanyaannya, determine the simplest logic equation that represent the function of the logic device. Jadi di sini tentukan persamaan logika yang paling sederhana. Yang paling sederhana. Nah, kemudian yang nomor 2 nanti, by using a minimum logic gate, design a logic circuit that implement the logic function. Nah, kalau sudah mendapat simplest logical equation, nah nanti kita bisa membuat logic gate dengan minimum sebentar, ini oke, bisa keluar sendiri ya. Oke. Ya. Jadi di sini kalau dari nomor 1 nanti sudah dikerjakan, nanti terus bisa mengerjakan nomor 2. Yang nomor 2 ini berarti kan menentukan logic gate yang paling sederhana. Nah, kalau persamaannya itu sudah paling sederhana, sudah simplest logical equation, nanti akan menghasilkan minimum logic gate. Ya, jadi kuncinya nomor 1 ini diselesaikan dulu, baru nanti nomor 2 nanti bisa menghasilkan jawaban yang benar. Nah, sekarang untuk membuat persamaan logika yang paling sederhana, kita nanti menggunakan peta Karnaugh. Peta Karnaugh itu di diktat juga sudah ada. Nah, di sini akan kita coba bagaimana cara membuat peta Karnaugh. Nah, peta Karnaugh di sini kita menggunakan 4 variabel masukan ABCD dan 1 variabel keluaran. Nah, maka peta Karnaugh-nya menggunakan bentuk seperti ini, 4x4, 4x4 kotak, sehingga nanti di sini menghasilkan totalnya ada 16 kotak, karena memang ada 16 kemungkinan. Ada 16 kemungkinan logika untuk Y. Karena dengan 4 masukan, berarti kan 2 pangkat 4, 16. Berarti ada 16 kemungkinan untuk Y. Nah, sekarang bagaimana cara membuat peta Karnaugh-nya? Nah, ini mungkin kalau kemarin ada yang sempat belum paham, atau kemarin belum paham, sekarang lupa. Ini kan kalau mahasiswa kan seperti itu ya. Saya dulu juga seperti itu waktu kuliah ya. Pada waktu kuliah belum paham, pas ujian lupa gitu ya. Nah, ini kita lihat bagaimana cara membuat peta Karnaugh-nya. Nah, cara membuat peta Karnaugh itu cukup mudah. Ini kalau kita menggambar atau membuat peta, itu kan usahakan itu kita menggambar dari ujung kiri atas. Ya, ini yang paling sederhana. Kalau mau dari tengah boleh nggak? Ya boleh saja, tapi lebih enak kalau dari ujung kiri atas. Ujung kiri atas kita tentukan dulu logikanya. Contoh di sini, kita menggunakan logika not A, not B. Kalau tidak not A, not B boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Ini kita ambil contoh not A, not B. Ya. Not A, not B itu ujung kiri yang baris atas ini ya, baris pertama ini not A, not B. Nah, kemudian kita tentukan koordinat untuk di bawahnya. Di bawahnya ini apa? Nah, kalau di sini sudah not A, not B, nah maka bawahnya kita tentukan itu bebas. Tetapi ada aturannya. Aturannya bagaimana? Dari atas ke bawah, ini yang berbeda logikanya hanya 1 variabel saja. Nah, di sini ada 2 variabel A dan B, berarti dari atas ke bawah, dari baris 1 ke baris 2, di sini yang boleh berbeda variabelnya hanya salah 1 variabel. Contohnya kalau ini berarti yang berbeda hanya B saja. Yang A-nya kan sama. A-nya kan sama-sama ada not-nya. B-nya di sini ada not-nya, di sini tidak ada not-nya. Jadi yang berbeda hanya 1 variabel. Kalau di sini not ini kita hilangkan boleh nggak? Tidak boleh. Ini karena kalau ini dihilangkan berarti nanti A-nya juga beda. Yang boleh berbeda 2 kotak yang bersebelahan itu yang boleh berbeda hanya 1 variabel saja. Dari atas ke bawah di sini yang berbeda kalau kebetulan di sini hanya variabel B. Variabel A tidak berbeda. Nah, berarti ini not A, B. Kalau misalnya ini saya ganti A, not B, boleh nggak? Boleh. A, not B, boleh. Berarti A-nya nanti yang berbeda, B-nya sama. Ini juga boleh seperti itu. Nah, ini sebagai contoh, ini di sini yang baris kedua itu not A, B. Yang berbeda itu B-nya.
Nah, kemudian dari ini baris kedua ke baris ketiga, itu yang berbeda juga harus salah satu variabel saja. Nah, ini misalnya ini AB, yang berbeda A-nya. Ya. Baris kedua ke baris ketiga itu yang berbeda A-nya. B-nya tidak berbeda. Nah, jadi dua kotak yang bersebelahan, dalam hal ini dua baris yang bersebelahan, nah itu yang berbeda hanya salah satu variabel. Loh ini not A, B. Kalau ini saya ganti not A, not B bagaimana? Yang not A, not B. Yang berbeda itu B-nya. Ya boleh, tapi kan not A, not B kan sudah di sini ada. Nah, kan jangan ada yang sama. Nah, makanya cari yang beda. Yang ini cari koordinat yang di sini belum ada, tapi yang dengan atasnya yang berbeda cuma satu saja. Nah, maka ini A, B. Kemudian yang bawahnya, nah ini A, not B. Jadi di sini dari baris pertama ke baris kedua yang berbeda B-nya, dari baris kedua ke baris ketiga yang berbeda itu A-nya. Nah, baris keempat di sini yang berbeda yang mana? Nah, dicari di sini koordinat itu yang belum ada. Not A, not B sudah, not AB sudah, AB sudah, A, not B belum. Nah, ini A, not B. Jadi dua baris yang bersebelahan yang berbeda hanya satu variabel. Ya. Coba ini yang baris pertama dengan baris yang kedua yang berbeda B-nya. Baris kedua dengan baris ketiga yang berbeda A-nya. Baris ketiga dengan baris keempat yang berbeda B-nya lagi. Baris keempat dengan baris pertama yang berbeda A-nya. Nah, ini jadi peta ini kan sebenarnya kan muter ini ya. Jadi ini baris pertama, kedua, ketiga, keempat, pertama lagi. Baris pertama, kedua bersebelahan, berdampingan. Kedua, ketiga berdampingan. Tiga, keempat berdampingan. Baris keempat dan baris pertama juga berdampingan. Nah, jadi ini kan muter ya. Ini ke bawah sini ya kembali ke atas lagi. Nah, ini ke bawah kembali ke atas. Sehingga kalau nanti di sini nanti kalau kita lihat, kalau di sini itu nanti ada suatu logika, di sini ada logika. Nah, ini sebenarnya yang baris keempat dan baris pertama ini berdampingan. Nah, jadi kan sebenarnya peta itu muter ya. Kalau peta dunia itu kan kalau kita dari peta itu ke kiri terus itu kan sampai di paling kanan. Ke arah timur terus nanti kan sampai ke paling kanan. Nah, ini. Nah, kemudian ini untuk variabel AB itu ke bawah. Kemudian yang ke kanan. Yang ke kanan kita contohkan di sini variabel pada kolom pertama itu not C, not D. Not C, not D. Kemudian yang sebelahnya ya, yang berbeda hanya D-nya saja. Nah, berarti C-nya sama-sama C-nya ini menggunakan not. Nah, kemudian ini kolom kedua ke kolom ketiga yang berbeda C-nya. Kolom ketiga dengan kolom keempat yang berbeda kembali D-nya. Ya. Kolom keempat kembali ke kolom pertama yang berbeda C-nya. Jadi di sini kalau kita lihat kolom pertama, kolom kedua yang berbeda D-nya, kemudian dua ketiga yang berbeda C-nya, tiga keempat yang berbeda ini D-nya lagi, kolom keempat ke kolom pertama yang berbeda C-nya. Jadi kolom ini berdampingan, ini juga berdampingan, ini juga berdampingan, kolom keempat dan kolom pertama juga berdampingan. Nah, itu peta Karnoff itu seperti itu. Peta Karnoff. Nah, sekarang dari sini peta Karnoff ini dapat digunakan untuk merancang rangkaian logika. Dengan cara nanti kita akan menentukan persamaan logika dulu, dari persamaan nanti baru kita buat rangkaian logikanya. Nah, sekarang ini ada tabel, ada tabel kebenaran, kita coba untuk konversikan ke area di peta Karnoff ini. Ya. Kemarin juga sudah dan kebanyakan sudah pada benar ini ya untuk membuat peta dari suatu tabel kebenaran. Itu kebanyakan sudah benar. Oke, kita ulangi. Ya, baris pertama 0101 ini ya, 01, AB-nya 01, CD-nya 01. Nah, sehingga di sini ya, ini 0. Baris kedua, kolom kedua. Oke, kemudian baris kedua ini 0111. 0111. Gimana? Oh, ini. Nah, ini 0111 itu baris kedua. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya baris ketiga 1101. 11 ini 11 ya. 1101. Mana ini? Oh, sini ya. Nah, ini.
Oke, kemudian 1111. 11 itu di mana? Baris ketiga ini ya. 111, 11. Ini 11, ini 11. Berarti ini juga 0 di sini. Nah, itu. Nah, berarti yang 0, area 0 itu di sini. Oke, kemudian untuk area 1, 0, 0, 0, 0. Oke, mana itu? 0, 0 itu ini, AB-nya 0, 0, CD-nya 0, 0 di sini. Nah, berarti sini. Nah, itu 1. Oke. Kemudian 0010. 0010. Ini 0010. Mana itu? Oh, ini 10. Oke. Kemudian baris berikutnya 0110. 01, mana itu 01? 01. Ini oh, bukan. 01 tuh oh ini 0110. Ini 0110. Mana? Oh, ini 10. Ya, oke. Kemudian 1000. 10 itu mana? 10. 10 nih ya, 10. Kemudian 00. Mana? Oh, ini 00. Ya, oke. Kemudian 1011. 1011. 11. CD 11. Oh, ini. Ya. Ini, oke. Kemudian 1010. 10. 10. Ini bukan. Oh, ternyata ini. Ya, ini. Nah, itu area 0, area 1 seperti itu. Kemudian sekarang yang area X, ya area X berarti kan selain yang ditandai 01 itu berarti X. Oke, kita masukkan X ke situ. Ya, ini X. Berarti nanti untuk selain yang ditandai 01 itu masuk ke the others atau lainnya. Lainnya itu X gitu ya. Nah, X itu nanti boleh dianggap 0, boleh dianggap 1. Artinya X itu tidak kita pedulikan, mau 0 boleh, mau 1 juga boleh. Nah, oke. Nah, sekarang di sini kita coba untuk membuat logical equation, persamaan logika. Persamaan logika di sini kalau mau kita buat langsung tanpa digabungkan kotak-kotaknya itu ya bisa saja, tapi nanti akan menghasilkan persamaan logika yang panjang gitu ya. Contoh, persamaan logika dari ini aja. Misalnya tidak kita gabungkan kotak ini. Kotak ini itu berarti Y sama dengan not A, not B, not C, not D. Yang ini berarti not A, not B, C, not D. Yang ini, nah nanti ada lagi persamaannya. Berarti kita akan menghasilkan persamaan yang panjang. Gitu ya. Kalau tidak kita gabungkan kotak ini. Karena setiap kotak ini bisa kita buat persamaannya. Ya. Nah, sekarang untuk memperpendek persamaannya, nanti kita gabungkan beberapa kotak yang berlogika 1. Nah, kalau dari gambar ini bisa saja kita gabungkan langsung. Kita gabungkan langsung, ya yang X itu kita biarkan aja itu bisa. Contoh kita buat gabungan seperti ini. Nah, ini ya boleh aja. Ini bisa kita gabungkan, tapi ini kan belum tergabungkan. Nah, sekarang untuk menghasilkan kalimat logika, logical equation yang paling sederhana, itu usahakan ini ya, banyaknya gabungan itu seminimal mungkin. Banyak gabungan itu yang mana? Ini kan berarti ini gabungan pertama, ini gabungan kedua. Berarti kita punya 2 gabungan. Nanti tambah lagi di sini 3, 4 gitu ya. Nah, berarti kita punya 4 gabungan. 4 kotak yang tergabung. 4 gabungan kotak gitu ya. Nah, usahakan jumlah gabungan itu seminim mungkin. Ini ada 4 gabungan kotak. Kalau bisa dibuat 3, buatlah 3. Kalau bisa dibuat 2, buatlah 2. Kalau bisa dibuat 1, buatlah 1. Nah, jadi ini kebetulan di sini jumlah gabungannya ini ada 2 gabungan yang di gambar ini ya. Di gambar ini baru ada 2 gabungan. Nah, usahakan gabungannya seminim mungkin. 2. Kalau bisa 1 gitu ya. Nah, itu. Kemudian itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, usahakan anggota gabungan itu semaksimal mungkin. Jumlah kotak yang tergabung semaksimal mungkin. Contoh di sini.
Ini gabungan yang pertama itu kan anggotanya cuma 2 kotak. Usahakan lebih besar kotaknya, lebih banyak kotaknya. Usahakan anggota kotak yang tergabung ini lebih banyak. Ini cuma 2. Nah, kalau bisa 4, 4. Kalau bisa 8, 8. Kalau bisa 16, 16. Ya, jadi kotak yang tergabung itu 2, 4, 8, 16. Usahakan anggota kotak yang tergabung ini itu semaksimal mungkin. Ini cuma 2. Kalau bisa jadikan 4. Yang tergabung ke sini ya. Yang tergabung ke gabungan pertama kalau bisa 4. Kalau bisa 8 malah. Kalau bisa 16 gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi untuk menghasilkan kalimat logika yang paling sederhana itu banyaknya gabungan itu sedikit mungkin ya. Contohnya ini cuma 2 contohnya. Kemudian anggota kotak yang digabung setiap gabungan itu usahakan semaksimal mungkin. Jadi kalau nanti ada tiga gabungan, nah lebih baik kalau dibuat 2, itu lebih bagus. 2, tetapi anggota setiap gabungan itu semaksimal mungkin. 3 gabungan, tapi setiap gabungan hanya berisi 2 kotak, itu kurang bagus. Tapi kalau 2 gabungan, setiap anggota gabungan itu 4 kotak, lebih bagus. Bagus lagi kalau gabungannya cuma 1, nah pada gabungan itu sudah tergabung langsung 8 kotak, itu bagus lagi. Nah, gitu. Nah, jadi banyaknya gabungan itu sedikit mungkin, tetapi anggota setiap gabungan usahakan semaksimal mungkin. Nah, sekarang kita coba di sini ya. Nah, ini gabungan kalau yang X ini belum kita ubah ke 01, ya mungkin baru bisa seperti ini ya. Tetapi kita bisa mengubah X ini menjadi 0 atau menjadi 1, sehingga memenuhi kriteria persamaan dengan paling sederhana. Anggota setiap gabungan itu banyak, semaksimal mungkin, tapi banyaknya gabungan seminim mungkin. Nah, caranya bagaimana? Nah, coba kita lihat di sini. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya. Ini kan bisa kita gabung yang atas ini. Ini X-nya kalau jadikan 1, ini kan bisa kita gabung langsung membentuk gabungan 4 kotak. Gabungan 2 kotak itu bagus, tapi kalau bisa digabung langsung 4 kotak, lebih bagus lagi. Ya, jadi kan tadi ya aturannya setiap gabungan itu mempunyai anggota semaksimal mungkin. Nah, ini kalau anggotanya itu 4, itu bagus. Ini nanti kalau ini kita ubah ke 1, ini kan bisa digabung langsung 4 kotak. Yang bawah, ini kalau ini kita ubah ke 1, ini juga langsung digabung 4 kotak, itu bisa. Nah, berarti ini bisa menghasilkan persamaan logika yang lebih sederhana karena jumlah anggota gabungannya itu lebih banyak. Yang ini, nah ini kan ini satu sendiri. Kalau ini jadikan 1, ini bisa kita gabung dengan bawah. Oke, betul. Tapi kalau ini kita gabungkan, nah seperti ini lebih bagus lagi. Loh, ini kan overlap, tidak jadi masalah. Ya, overlap itu boleh, nggak jadi masalah. Jadi di sini saling tumpang tindih itu seperti itu. Daripada seperti ini, nah lebih bagus kalau dibuat seperti ini. Overlap tidak jadi masalah, itu boleh saja overlapnya. Nah ini, oke. Nah ini berarti kalau dengan kondisi seperti ini kita melihat ya logika satunya sudah tergabung semuanya. Ini ya, logika yang aslinya 1 sudah tergabung dengan catatan supaya menghasilkan anggota yang dengan bisa menghasilkan anggota gabungan yang semaksimal mungkin, ini diubah ke 1, ini diubah ke 1, ini diubah ke 1, ini diubah ke 1. Nah, ini. Mau menjawab seperti ini sudah boleh. Tapi ternyata di sini kalau kita lihat ini belum menghasilkan persamaan logika yang paling sederhana, itu belum bisa. Belum menghasilkan seperti itu. Kenapa? Nah, ini ternyata ini masih bisa kita optimalkan lagi gabungannya. Ya, jadi ini kan kadang-kadang ini apa ya? Elektro itu kadang-kadang suatu saat juga kayak semacam bermain puzzle ini ya. Bermain puzzle gitu. Jadi ini bagaimana membuat gabungan itu yang sebesar mungkin gabungannya tapi jumlah gabungannya kecil. Nah, ini yang merah, yang atas dengan yang bawah, ini kan sebenarnya ini juga berdampingan. Yang atas ini juga berdampingan dengan yang di sini. Ini kan berdampingan. Tadi itu bahwa peta itu kalau ini ke bawah terus nanti akan sampai ke atas. Sehingga baris keempat dan baris ke-1 ini berdampingan sebenarnya. Nah, berarti
daripada membuat dua buah gabungan yang masing-masing anggotanya 4, ini yang merah ini 4 di sini, 4 di sini, lebih baik membuat satu gabungan yang anggotanya 8. Ini digabung semua. Ini kotak yang 4 di atas dan yang kotak di bawah ini digabung semuanya. Karena memang mereka itu berdampingan sebenarnya. Nah, sehingga menghasilkan seperti ini. Ini digabung ya. Ini tembus ke bawah, tembus ke atas, nah digabung dengan ini. Nah, ini berarti menghasilkan sebuah gabungan yang merah itu, sebuah gabungan dengan anggotanya 8 kotak ya. 8 kotak. Oke. Nah, kemudian untuk 8 kotak ini nanti akan menghasilkan pernyataan yang lebih sederhana daripada gabungan 4 kotak. Nah, kemudian yang hitam ini juga bisa kita maksimalkan lagi yang hitam ini. Yang hitam ini kan yang baris kolom keempat ini ya. Ini kolom keempat ini merupakan gabungan 4 kotak. Nah, gabungan 4 kotak. Nah, ini kolom keempat ini kalau mau digabung dengan kolom pertama bisa. Ya kan kolom keempat kan berdampingan dengan kolom pertama. Nah, ini kita gabung juga bisa. Loh, ini kan yang satu kan cuma ini. Nah, ini kan X ini kan bisa kita ubah ke 1. Nah, berarti X ini kita ubah ke 1 dan nanti akhirnya kolom 4 ini nanti bisa kita gabungkan dengan kolom pertama. Ya, ini. Dengan catatan X di sini kita ubah ke 1. Nah, berarti gabungannya seperti ini. Ini ya, kolom keempat, 4 kotak, dan kolom pertama 4 kotak menghasilkan gabungan yang hitam ini menjadi 8 kotak. Nah, ini kira-kira seperti itu. Yang 0 di sini ini merupakan dari soal, ini yang Y-nya berlogika 0, yang merah ini dari soal juga, yang Y-nya berlogika 1. Kemudian yang satu yang kuning ini merupakan kondisi yang diabaikan. Kondisi yang diabaikan ini untuk membuat pernyataan lebih sederhana, nah ini kita buat yang atas ini jadi satu, jadi satu semua ini ya. Sehingga nanti akan menghasilkan anggota gabungan yang semaksimal mungkin. Nah, ini hasil gabungannya seperti ini hasilnya. Nah, sekarang dari hasil gabungan ini coba akan kita buat persamaan logikanya. Oke, kita buat coba persamaan logikanya. Kita mulai yang merah dulu ini ya. Yang merah kita cek. Yang merah itu berarti anggotanya adalah logika 1 di kolom di baris 1 ini ya. Ini dan logika 1 di baris yang paling bawah atau baris 4. Kita lihat untuk semua logika 1 yang ada di gabungan merah ini. Semua logika 1 yang di gabungan merah. Variabel apa yang berlaku secara umum? Variabel apa yang sama dan berlaku untuk secara umum? Kita cek per variabel coba. Variabel A. Variabel A untuk baris pertama ini ada notnya ini ya. Ini kan ada notnya. Nah, berarti yang baris pertama ini berarti not A. Yang ini itu A. Nah, berarti nggak sama. Yang atas not A, yang bawah A. Oh, berarti A-nya tidak konsisten. A-nya tidak sama untuk ke-8 kotak berlogika 1 di gabungan ini. Nah, maka A jangan digunakan. Kita lihat variabel B. B yang atas ini ada notnya. Berarti 4 yang di atas ini not B, yang 4 di bawah ini juga not B. Oh, berarti B itu konsisten, berlaku untuk semua kotak yang berlogika 1 di gabungan ini. Nah, berarti B bisa digunakan, yaitu not B ya. Ini not B, ini juga not B ya. Berarti not B kita gunakan. Kemudian yang C. C yang di sini ada notnya, di sini ada notnya, di sini tidak ada. Nah, berarti C-nya nggak sama, jangan digunakan. Kemudian yang D. D-nya bagaimana? Ya, D-nya sama ya. D itu ini ada notnya, tidak ada notnya, tidak ada, ini ada notnya. D-nya nggak sama, berarti jangan digunakan. Nah, berarti untuk gabungan yang berwarna merah ini berlaku variabel not B. Not B itu berlaku untuk semua kotak yang berlogika 1 di gabungan yang merah ini. Nah, berarti yang merah ini not B. Ya. Kalau yang hitam bagaimana? Nah, yang hitam ini ya, yang ini hitam ini kan kolom 1 sama kolom 4. Kolom 1 kalau kita lihat A-nya jelas nggak sama, B-nya nggak sama. Kolom 1, kolom 4, C-nya nggak sama. Ini ada notnya, ini tidak.
D-nya sama, berarti not D. Nah, ini berarti jawabannya adalah Y sama dengan not B plus not D. Nah, itu. Ada yang jawab seperti ini? Ada, tapi belum sempat tulis mungkin ya. Ya. Nah, oke. Not B plus not D. Terus rangkaiannya bagaimana? Not B plus not B. Cukup mudah rangkaiannya. Hanya input B dinotkan, input D dinotkan, kemudian di-OR-kan. Ya, gampang. Nah, udah seperti ini. Ya, ini. Nah, ini contohnya ini not B plus not D. Nah, ini. Ada yang jawab seperti ini? Ada, tapi belum sempat diketik, Pak. Baru terpikirkan. Terpikirkannya barusan. Ya, itu. Nah, ternyata ini tabelnya ini kayaknya rumit ya. Memang Y-nya itu menggunakan input ABCD. Ternyata setelah dianalisis, ternyata input yang mempengaruhi Y ini hanyalah input B dan input D saja. Ya, input B dan input D saja. Coba aja ini. Y ini not B ya. Ini B-nya ini kan not B. Plus not D. D-nya ini. Nah, ini. Ya kan? Ya kan? Ini kan not B ya. Not B plus not D. Ini not B plus not D. Satu. Nah, jadi kadang-kadang kita melihat ada suatu soal ini kan, oh ini kayaknya kok rumit sekali soalnya ya. Ternyata setelah dibuat rangkaiannya itu ternyata simpel seperti ini ya, hanya menggunakan 3 gerbang saja. Nah itu ini dan ini kita banyak menggunakan bantuan peta Karnoff untuk membuat persamaan logika yang paling sederhana. Ini ya jawaban nomor 1. Dan dari persamaan ini nanti dapat dibuat rangkaian logika yang paling sederhana. Rangkaian logika yang paling sederhana itu adalah rangkaian yang menggunakan gerbang sesedikit mungkin, ya, gerbang sesedikit mungkin, dan menggunakan masukan juga sesedikit mungkin. Maksudnya kalau di sini ada not masukannya 1, kalau ini ada n ada or masukannya 2, berarti total masukan ada berapa ini? 4 ya. Ini kan 3 gerbang dan 4 masukan, 1, 2, 3, 4. Nah, semakin sedikit gerbangnya semakin bagus, semakin sederhana, semakin sedikit masukannya juga semakin bagus. Ini masukannya, ini gerbangnya 3, masukannya 4. Ya, itu